Oke, selamat pagi anak. Gimana kabar pada hari ini? Baik. Ada yang tidak baik-baik saja? Baik semua, nggih? Ya. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang coding, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu, ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk karena sakit atau apa. Yang sakit kita doakan semoga lekas sehat dan dapat bergabung kembali di tengah-tengah kita. Adik, ada? Aditya, hadir ya. Aditya Dwi Cahya, Aditya Putra Pratama, Pak Raitama, Aisyah Rizky, Alisa Afandi, Asraf, Ayu, Bimas, Binar, Kalista, Citra, Dava, Danis, Davian, Daisha, Dea, Ega, Evandra, Farhan, Bina, Gisel, Joaquin, Karisa, Kaila, Larindra, Laurensa, Lutfi, Muhammad Mustafa, Muhammad Sabri, Prasetyo, Raka Galang. Ya. Oke, sebelum dimulai praktek di lab TIK atau lab bahasa ada tata tertibnya ya. Yaitu yang pertama tidak boleh makan dan minum, makan apapun, permen apa nggak boleh. Kemudian kursi jangan dijungkit-jungkitkan, ya. Kemudian bila ada komputer yang tidak bisa dipakai atau trouble, acungkan tangan, ya. Nanti saya akan ke tempat kalian. Kita ya itu ya, kita ya. Oke, kita berdoa dulu. Ya, yang satu memimpin doa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, terima kasih Ge. Semoga setelah berdoa kita diberi kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Oke, lihat depan Ge. Kita mempelajari coding dan kecerdasan artificial, ya. Mengapa toh kita kok tidak belajar ini untuk apa? Kalian tahu? Ya, kita diajak untuk apa ya? Memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan ini. Nanti di kelas 8, kelas 9 nanti akan diajari namanya AI ya, atau kecerdasan artificial menggunakan AI. Udah tahu AI toh? Udah pernah pakai? Oh, pinter ya. Ya. Di kelas 7 ini ya, kita topiknya yaitu mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Pernah mengolah data? Pernah mengolah data belum? Belum? Mungkin pernah nggih, supaya kamu sadari nggih. Kemudian materinya itu berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Pernah dengar berpikir komputasional? Di mana? Di LKS ada, ya. Apa itu berpikir komputasional? Ya, jadi kita diajak berpikir seperti komputer, sistematis, terstruktur,
dan logis. Ya, tuh. Kemudian hari ini kita akan belajar menggunakan prinsip dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Ada yang tahu? Ya, betul. Yaitu memecahkan sebuah masalah dengan cara memecah menjadi bagian-bagian kecil supaya dapat selesaikan, dipecahkan ya. Itu betul. Nah, hari ini nanti ya ini ya. Diharapkan nanti kalian setelah belajar ini ada yang namanya penalaran kritis. Dengan belajar ini nanti kalian bisa kritis ya, kemudian kreatif, kemudian ada namanya nanti. Jadi nanti tujuannya belajar ini kalian mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional menggunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional dengan dekomposisi dan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, itu. Kemudian dimensinya ini diharapkan kalian jadi kritis, kreatif, kemudian kolaborasi. Apa kolaborasi? Bisa bekerja sama dengan temannya bila mana ada kerja kelompok ya. Kemudian seandainya individu kalian mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian komunikasi tadi sama kolaborasi, di dalam kelompok kalian bisa berkomunikasi ya, mengeluarkan pendapat, ide. Kemudian ini berpikir komputasional tadi sudah dijawab oleh teman kita nih. Cara berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer, meskipun tidak selalu melibatkan komputer itu sendiri ya. Itu. Kemudian kita akan belajar dengan prinsip dekomposisi. Ya, ini tadi sudah dijawab juga. Berpikir komputasional adalah proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah ditangani. Ini adalah langkah awal yang krusial agar solusi bisa dirancang secara sistematis dan efisien. Itu. Nah, ini tujuannya. Tujuannya yaitu mengurangi kompleksitas masalah. Yang tadinya masalahnya banyak dikurangi biar tidak terlalu melebar, dibatasi. Itu dibatasi. Nanti setelah pelajaran ini kalian akan mengetahui, oh ternyata saya pernah melakukan tentang ini. Oh ternyata ini termasuk dekomposisi. Kemudian memudahkan analisis dan pemahaman. Semakin sederhana, semakin mudah dianalisis dan semakin mudah dipahami. Ya, dipecah-pecah. Kemudian memungkinkan pembagian tugas atau kolaborasi. Ya, misalkan ada pelajaran prakarya membuat nasi goreng. Kalian bekerja kelompok dibagi. Ada yang bawa wajannya, ada yang bawa kompornya, ada yang bawa nasinya, ada yang bawa bumbu-bumbunya. Itu namanya pembagian tugas atau kolaborasi ya. Seperti kalian waktu membuat mading mungkin ya, seperti itu. Kemudian menyusun solusi yang modular dan fleksibel ya, tidak saklek. Kalau buat nasi goreng kok tidak ada mericanya, tidak apa-apa, bisa dipakai juga ya tanpa merica. Ini nanti di sini kalian akan membuat sebuah tabel Excel gitu. Excel nanti buatnya sedikit saja, 10 saja, 10 ya, 10.
Yang isinya adalah nomor atau ID ya, nomor, kemudian ada tanggal. Ada tanggal, kemudian ada lagi apa? Waktu. Waktu apa? Kata enggak? Lihat enggak? Tak bacakan nanti tak perlihatkan. Yang pertama ID, kemudian tanggal, waktu keberangkatan, kemudian jarak, waktu tempuh, itu menit ya. Kemudian jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, kemudian sebenarnya data dari apa. Yang kalian cari yaitu tentang kecepatan. Kecepatan yaitu apa? Perhitungannya menjadi kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu ya. Kemudian kecepatan valid dan outlier. Jadi gini. Jadi dibayangkan kalian membuat sebuah perjalanan dari rumah ke sekolah. Kalian membayangkan saya berangkat jam 6:30 ya. Dibayangkan saya harus sampai sekolah jam 7 kurang. Kemudian kalian juga bayangkan aja, saya bawa motor kecepatan ini, tapi lalu lintasnya padat sekali. Dia ada lampu merahnya. Kemudian cuacanya gimana waktu kamu berangkat? Hujan, cerah, mendung. Nah, kemudian jalannya bagaimana? Banyak polisi tidur, berlubang atau halus, ya bisa bayangkan gitu. Nah, nanti kalian ikuti itu. Maksudnya kondisi jalan lintas itu tinggi itu padat, ya padat sekali. Kemudian rendah itu tidak begitu lancar, ya lancar. Kemudian kamu lewat mana? Lewat jalan kampung atau jalan kota? Itu bisa diganti ya. Itu oke. Ya. Kemudian sumber datanya saya pakai Google Map. Nanti diarahkan kemana Google Map biar cepat, itu ya. Itu diabaikan saja. Yang penting kalian nanti mencari. Itu oke. Kecepatannya yaitu jarak dibagi waktu. Karena jarak itu modelnya jam, berarti menit diganti ya. Karena itu kan kilometer per jam atau kecepatan toh, maka waktunya menit diganti jam dulu. 42 menit itu berapa jam? 0, berapa? Nah itu oke. Atau bisa diganti sendiri, ganti jam saja tidak apa-apa. Ya. Itu oke. Kemudian kecepatan valid sesuai enggak dengan perkiraan? Saya dari Maron ke sini harusnya berapa menit? Maron sini berapa menit? Yang paling jauh mana nih? Mana Pak? Ngadirjo. Berangkat jam berapa? Jam 6. Sampai sini berapa? 30 menit. Ya. Nanti kamu membayangkan berangkat jam 6, kemudian jalannya bagaimana, kemudian keadaan lalu lintasnya bagaimana, kemudian cuacanya bagaimana. Mungkin beda keadaan cuaca cerah dengan hujan, ya toh? Ya. Kemudian kecepatan juga beda karena hujan tuh. Bisa jelas Oke, sekarang silakan di Excel-nya kalian ketikkan. Yang pertama yaitu ID. Ya. ID-nya. ID kemudian tanggal.
Karena kecepatannya yaitu per jam, maka menitnya diganti dulu, rubah ke jam. Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Berarti apa yang di tabel itu dibagi 60 dulu. Caranya bagaimana? Bisa nambah kolom, itu semua diisi 60. Ya. Nanti kolom lagi 1, nanti ketemu jam. Oke. Ya, seperti diisi dulu aja. Datanya diisi dulu, oke. Datanya disamakan seperti yang ada di depan. Disamakan seperti yang ada di depan. Nah, sudah diisi dulu. Nanti ubahnya tak ajari. Ya, diketik dulu semua sama. Diketik dulu semua seperti yang ada di depan. Kelihatan enggak? Tak besarkan, tidak kelihatan. Teruskan di bawahnya. Teruskan di bawahnya. Ya, 1 dulu. Ya, diisi dulu. Ya, ini kolomnya terlalu banyak kamu. Nah, ini nggak dipakai, hapus saja. Oh, ini jadi kok ini kan jadi 1 kolom, Pak. Berubah dulu nih. Ya, ganti dulu. Dikecilkan sini, geser ya. Ya. Ya dipakai. Ya, di-delete aja, klik kanan delete aja. Ya. Dan ID kemudian tanggal, jarak, pos berangkat, jarak apa ini? Waktu tempuh. Ya. Ya, oh ya, waktu tempuh. Ayo, samakan itu dulu. Ya, gimana? Apanya? Dilebarkan. Ya. Pakai mouse-nya ya, klik kanan ya. Ya, sini ya. Kemudian arahkan pointernya di garis ini. Ya, geser. Nah, klik kiri ya. Ya. Klik kiri, tahan. Klik kiri, tahan. Kemudian digeser. Ya, ini adalah contoh berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Ya, kita mencoba untuk pergi ke suatu tujuan dengan memecah-mecahkan permasalahan yang akan kita hadapi. Mungkin dari jalannya seperti apa, kemudian dari cuacanya, kemudian dari lalinnya, sedang, padat atau tidak ya. Seperti waktu kalian mau berangkat sekolah, kalian itu juga berpikir seperti ini. Nah, saya berangkat jam 6:30, saya harus sampai ke sekolah sebelum jam 7. Maka dipikirkan juga, nah, kalau naik sepeda motor mau lewat mana supaya saya tidak terlambat, supaya cepat. Oke. Mau lewat mana? Lewat kota, lewat kampung. Kemudian dipikirkan juga, seandainya saya berangkatnya mepet, seandainya nanti banyak kempes bagaimana? Ya, harus dipikirkan juga itu. Ini adalah contoh berpikir komputasional. Kita diajak berpikir secara struktur, sistematis dan logis. Nah, kalau menurut data di atas, dengan jarak 15,3 kilo, waktu tempuh 42 menit menurut Google, dengan kondisi cerah dan tinggi, ternyata 21 km per jam. Kira-kira valid tidak ya? Dengan kondisi jalan yang padat tinggi 15 kilo. Mungkin valid ya? Ya, valid ya. Bisa karena padat dan macet bisa. Kita memacu kendaraannya di bawah 25 km per jam. Kemudian dilihat yang nomor berapa ya, yang jalan tol.
Ya, di jalan tol kita akan menempuh jarak 25,3 km. Kemudian waktu tempuhnya 39 menit. Menurut GPS tracking itu kok 45,91 jam kecepatannya. Tidak nggih, karena kalau di jalan tol kita bisa lebih memacu, kecepatannya lebih tinggi lagi ya. Karena melihat kondisi jalan yang sedang, kita bisa memacu lagi. Ya, bisa mempercepat lagi. Ya. Jadi contoh ini contoh seperti itu, nggih. Nah, saya ingin bertanya dengan kalian. Setelah kita melakukan hal seperti ini, apa yang ada di pikiran kalian? Kosong. Jadi kosong, nggak dapat apa-apa. Kok bisa? Padahal sudah mengetik dan membayangkan, data-datanya kok kosong. Ya. Ini adalah contoh dekomposisi kalian diajak untuk berpikir. Ya. Semuanya diajak untuk berpikir. Jadi kita kalau membuat suatu konsep atau acara atau tema, kita harus dipikirkan apa saja yang akan kita hadapi. Contohnya adalah ini, kita mau berangkat sekolah, apa saja yang akan kita pikirkan untuk berangkatnya. Yang pertama adalah jaraknya dulu berapa toh, kita berangkat jam berapa dari rumah supaya tidak terlambat di sekolah. Dipikirkan nggih. Nek saya rumahnya Maron, mau ke SMP 4,